Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang studi kasus. Yang pertama yaitu pengertian dari studi kasus. Bahwasanya studi kasus atau case study ini merupakan suatu metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendalami atau mengkaji suatu kasus atau permasalahan secara lebih mendalam dengan cara mengumpulkan beraneka ragam informasi yang dapat menunjang permasalahan tersebut agar bisa dan dapat diselesaikan. Sedangkan menurut BIMO menyatakan bahwasanya studi kasus ini merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menyelidiki, mempelajari atau menelusuri berbagai macam atau kasus yang dialami oleh seorang atau suatu individu. Berdasarkan penjelasan tadi dapat kita pahami bahwasanya studi kasus ini merupakan suatu metode yang memahami suatu individu secara lebih interaktif, komprehensif dan mendalam yang bertujuan untuk mendalami menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh individu tersebut. Yang mana dengan adanya studi kasus ini, berbagai permasalahan yang dialami oleh individu dapat diselesaikan dan dapat dijadikan solusi maupun jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi oleh individu-individu tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Alika Safni, NIM 1830 10 11 29. Akan melanjutkan yang bagian 2 yaitu jenis-jenis studi kasus. Yang pertama yaitu studi kasus kesejahteraan mengenai organisasi, di mana dipusatkan pada perhatian organisasi tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu studi kasus observasi, yaitu mengutamakan teknik pengumpulan datanya melalui observasi peran serta atau pelibatan. Sedangkan fokus studinya pada suatu organisasi tertentu. Adapun bagian-bagian organisasi yang menjadi fokus studinya antara lain suatu tempat tertentu di dalam sekolah, satu kelompok siswa atau kegiatan sekolah. Yang C yaitu studi kasus kemasyarakatan, merupakan studi tentang kasus kemasyarakatan yang dipusatkan pada suatu lingkungan tetangga atau masyarakat sekitar, bukan hanya pada satu organisasi tertentu saja. Yang bagian yang D itu studi kasus analisis situasi. Jenis studi kasus ini mencoba untuk menganalisis suatu terhadap peristiwa atau kejadian tertentu. Misalnya terjadinya pengeluaran siswa pada sekolah tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian fenomenologi. Secara bahasa, fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah gejala. Sedangkan secara istilah adalah ilmu pengetahuan tentang apa yang nyata atau apa yang tampak. Menurut beberapa ahli, pengertian fenomenologi yang pertama adalah menurut Hegel, yaitu sebagai pengetahuan yang muncul dalam kesadaran dan pengalaman manusia. Sedangkan menurut Jailani, pandangan berpikir yang menekankan kepada pengalaman-pengalaman manusia. Jadi, fenomenologi ialah suatu aliran yang membicarakan fenomena atau segala sesuatu yang tampak atau menampakkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan pengertian fenomenologi. Kali ini, fenomenologi berasal dari kata Yunani yang berarti menunjukkan dirinya sendiri, menampilkan. Nah, juga berasal dari bahasa Yunani, phainomenon, yang secara harfiah gejala atau apa yang telah menampakkan diri, sehingga nyata bagi si pengamat. Dalam bahasa Indonesia biasa dipakai istilah gejala. Secara istilah, fenomenologi adalah ilmu pengetahuan atau logos tentang apa yang tampak. Istilah fenomenologi
diperkenalkan oleh J.H. Lambert dan dicetuskan secara intens oleh Edmund Husserl. J.H. Lambert pertama kali mengenalkan teori kebenaran dengan istilah fenomenologi. Menurut Jailani, penelitian fenomenologi adalah pandangan berpikir yang menekankan pada pengalaman-pengalaman manusia dan bagaimana manusia menginterpretasikan pengalamannya. Ditinjau dari hakikat pengalaman manusia, dipahami bahwa setiap orang akan melihat realita yang berbeda pada situasi yang berbeda dan waktu yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa fenomenologi itu adalah suatu aliran yang membicarakan fenomena atau segala sesuatu yang tampak atau menyampaikan diri, yaitu sesuatu yang nyata.